Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Allah akan memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya. Dan Allah senantiasa memberi rezeki yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa jamaah sekalian, kita sudah di pertengahan puasa bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Di dalam khutbah yang singkat ini jamaah sekalian, kami ketengahkan ada tiga persoalan atau tiga hal yang menjadi sumber kerusakan manusia. Yang ketiga hal ini jika dilakukan oleh seseorang jamaah sekalian, yang rusak tidak hanya dirinya, boleh jadi anaknya, boleh jadi istrinya, boleh jadi keluarganya, boleh jadi lingkungannya. Mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini, tiga hal ini bisa kita muhasabah, bahkan bisa kita netralisir, bahkan boleh jadi bisa kita kurangi, bahkan bisa kita hilangkan di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin
rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Tabrani jamaah sekalian, yang kata Rasulullah, salasun muhlikat, salasun muhlikat. Ada 3 sumber yang merusak seseorang itu. Ini jamaah sekalian, ada 3 sumber yang merusak seseorang itu, yang akan menular kepada lain-lainnya. Yang pertama kata Rasulullah jamaah sekalian, hawa muttaba. Hawa muttaba, yaitu hawa nafsu yang diperturutkan. Maksudnya nafsu amarah, nafsu yang mengajak kepada keburukan. Jamaah sekalian yang berbahagia, oleh karena itu ada ungkapan, ada kata mutiara, sebenarnya manusia itu al-insanu hayawanun natik. Al-insan hayawanun natik, bahwasanya manusia itu bagaikan hewan yang berakal. Ini jangan, bahwasanya manusia itu bagaikan hewan yang berakal. Ketika akalnya itu dikesampingkan, ketika akalnya itu tidak menempel pada diri seseorang itu, maka sesungguhnya manusia itu wujud manusia, tapi sebenarnya menjadi hewan. Bahkan jamaah sekalian, bisa lebih jahat daripada hewan tersebut. Yang digambarkan di dalam Al-Quran itu kal an'am bal hum adall, seperti binatang ternak, bahkan lebih jahat daripada binatang ternak tersebut. Oleh karena itu, yang nafsu amarah atau hawa nafsu ini senantiasa mengajak kepada keburukan. Ketika seseorang itu menuruti, niscaya akan merantah dan merantah. Innan nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Oleh karena itu, ketika seseorang itu sudah dikendalikan oleh hawa nafsunya, disisihkan akal pikirannya, akan kita lihat terjadinya perampokan, terjadinya pembunuhan, terjadinya pisahnya saudara kandung, karena semuanya itu menuruti hawa nafsu. Oleh karena itu jamaah sekalian, sangat pas sekali ketika kita ditakdirkan oleh Allah di bulan Ramadan ini, yang intinya hawa nafsu itu harus kita kendalikan. Bahkan kalau bisa kita hentikan. Jangan sampai justru kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama jamaah sekalian, sumber daripada kerusakan seseorang itu. Lalu kata Rasulullah yang kedua jamaah sekalian, kata Rasulullah yang kedua, sumber kerusakan seseorang itu adalah wasuhun muta'un. Wasuhun muta'un, kikir yang ditaati. Kikir yang ditaati artinya kikir yang sang diingu terus. Kalau bahasa Jawanya itu mewedit. Ini jamaah sekalian, yang ini tidak akan merugikan dirinya saja, akan merugikan istrinya, anaknya, keluarganya. Wasuhun muta'un, kikir yang ditaati.
Lalu pertanyaannya jamaah sekalian, kenapa orang itu bisa terlalu kikir? Karena orang itu terlalu cinta kepada dunia. Ini jamaah sekalian, terlalu berlebih-lebihan cintanya kepada dunia. Oleh karena itu, para sahabat dulu, para salaful ummah, salafus soleh, senantiasa berdoa jamaah sekalian, ya Allah, letakkan dunia itu di tanganku, tapi jangan di hatiku. Ya Allah, letakkan dunia itu di tanganku, tapi jangan di hatiku. Oleh karena itu, ketika kita belajar tarikh Islam, sejarah Islam jamaah sekalian, banyak para sahabat yang kaya-kaya, seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang kaya. Tapi kekayaannya itu jamaah sekalian, fokusnya adalah untuk menyempurnakan agamanya. Ini jamaah sekalian, untuk menyempurnakan agamanya. Karena agama Islam itu ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya zakat, ada yang namanya umroh, ada yang namanya haji, ada yang namanya jihad. Yang semuanya itu mustahil bisa sempurna ketika seseorang itu tidak memegang harta yang mencukupi, tapi diposisikan yang sebenarnya jamaah sekalian untuk menyempurnakan agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, kenapa orang itu kikir jamaah sekalian? Karena orang itu tidak memahami hakikat dunia ini. Ini jamaah sekalian, tidak memahami hakikat dunia ini. Hakikat dunia itu digambarkan dalam Al-Quran itu lahwun walaibun, hanya senda guru saja, senda guru saja. Bahkan ketika dunia itu dilihat di luar angkasa jamaah sekalian, niscaya kelihatan dunia itu hanya setitik debu saja. Itulah hakikat dunia, hanya setitik debu di alam raya saja. Oleh karena itu, ketika kita memahami hakikat dunia, insya Allah kita akan terhindar daripada wasuhun mutlaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, kata Rasulullah, sumber daripada kerusakan itu kata Rasulullah, wa ijabul mar'i binafsi, wa ijabul mar'i binafsi, yakni orang yang membanggakan dirinya sendiri, orang yang senantiasa membanggakan dirinya sendiri, alias sombong. Lalu kenapa orang itu bisa sombong jamaah sekalian? Orang itu bisa sombong karena merasa paling baik dan merasa paling benar. Ini jamaah sekalian, merasa paling baik dan merasa paling benar. Itu kalau sudah tertanam pada diri seseorang itu akan muncul wa ijabul mar'i binafsi, bangga terhadap dirinya sendiri. Lalu yang kedua jamaah sekalian, kenapa orang itu bisa sombong? Karena tidak senang dengan nasihat orang lain, tidak senang dengan nasihat orang lain, maunya benar sendiri. Oleh karena itu kita harus ingat pesan Sayyidina Ali radhiyallahu an
Undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita bisa menetralisir, menghindari sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 sumber yang merusak diri seseorang itu. Yang pertama, hawa muttaba', hawa nafsu yang senantiasa diperturutkan. Dan yang kedua, wasuhun muta'un, kikir yang ditaati terus. Dan yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsi, senantiasa membanggakan dirinya sendiri alias sombong. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.